안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue up lagi film yang sudah pernah kita up dulu karena yang lama berkendala tayang. Judulnya 0,0 MHz dan film ini akan kita bagi dalam 2 video yang akan tayang bersamaan. Hayo kita mulai. Di sebuah pedalaman, seorang paranormal memperlihatkan atraksi ritualnya. Sebuah pintu di belakangnya pun terbuka sendiri seakan mempersilahkan dia untuk masuk. Dengan langkah penuh percaya diri, dia pun masuk dan pintu itu pun menutup kembali. Tak berapa lama paranormal itu ditemukan mati menempel di atas plafon. Sebuah klub yang menamai mereka Klub Horor 0,0 MHz menyambut 2 anggota baru mereka yang bernama Wo Suhi dan Ko Sang-hyuk. Sesuai dengan namanya, klub ini spesialis membahas hal-hal mistis berbau supranatural. Sebuah video diputar di mana tampak sebuah rumah kecil yang sudah terbengkalai 4 tahun yang lalu, di mana katanya sang pemilik mengalami penyakit kejiwaan dan mengakhiri hidup. Saat ditemukan, jasadnya sudah membusuk sehingga kondisi badannya terpisah dengan kepalanya yang masih tergantung di tali. Saat itulah rumor dimulai seputar penampakan hantu di rumah itu. Beberapa orang bahkan memanggil paranormal untuk pengusiran hantu, tetapi yang terjadi adalah paranormal itu tewas dengan kondisi leher yang terpelintir ke belakang. Mendapati kejadian itu, warga desa malah mengambil foto dan mengunggahnya di internet. Setelah itu, sebuah gambar lain diperlihatkan. Diberitakan mahasiswa jurusan musik melakukan perjalanan ke sana tahun lalu dan dia melihat hantu yang dideskripsikan melalui gambar. Singkat cerita, mereka berencana untuk pergi ke rumah hantu tersebut sebagai proyek awal tahun mereka. Sekedar informasi, alasan mereka menamai klub mereka 0,0 MHz itu karena 0,0 MHz adalah frekuensi jiwa orang mati bertemu hantu. Dengan kata lain, itu adalah frekuensi untuk memanggil hantu. Keesokan harinya berangkatlah mereka berlima. Sebelumnya, Sohee diingatkan ibunya untuk tidak melakukan hal bodoh. Di tengah persinggahan jalan, Sohee melihat seorang gadis dengan darah di kakinya, tetapi dia seakan berjalan normal dan tidak terjadi apa-apa. Seorang pemilik toko mengingatkan mereka untuk tidak main-main di sana karena apa yang sudah terjadi di sana bukanlah sekedar candaan. Setelah di mobil, Sohee melihat kembali ke belakang dan mendapati gadis misterius yang dilihatnya tadi berdiri di samping pemilik toko. Sampailah mereka di rumah angker yang terletak di tengah hutan. Handycam pun sudah siap merekam, di mana yang lainnya sedang kepo melihat sekeliling rumah. Perhatian Sohee tertuju pada sebuah pintu yang sekilas menampakkan ada seseorang yang sedang berdiri di sana. Sohee pun lalu berjalan mengelilingi seputaran rumah yang didominasi oleh hutan. Di sana terlihat banyak tali-tali berjimat merah yang diikatkan ke pepohonan. Sohee mulai merasa tidak sehat. Seorang nenek berpakaian tradisional muncul di depannya dan memegang bahunya. Setelah itu entah apa yang terjadi. Cerita langsung berpindah di mana Sohee sudah kembali berkumpul dengan teman-temannya di halaman rumah angker tersebut, tapi masih dalam kondisi tidak sehat. Rencana selanjutnya adalah nanti malam mereka akan melakukan pemanggilan hantu atau penujuman. Sohee menyela dan bertanya, haruskah acara penujuman ini dilakukan? Sewaktu dia hendak menceritakan pengalamannya di hutan tadi, Han-suk langsung menyelanya seakan-akan Sohee hanya beralasan mengada-ngada karena takut. Tae-soo menanggapi Sohee hanya tidak enak badan dan menyuruhnya untuk beristirahat, sedangkan yang namanya hantu itu tidak pernah ada. Kita di sini hanya untuk bersenang-senang. Mereka pun lalu mempersiapkan barang-barang yang diperlukan untuk acara nanti malam. Kamera pengintai dipasang di beberapa spot. Dari 2 boneka, jarum, tali tambang, garam, sampai hati sapi pun disiapkan di mana mereka merasa itu adalah barang-barang identik yang ada saat kejadian di rumah itu. 1 boneka sengaja digantung di tempat pemilik rumah itu melakukan gantung diri untuk menarik kemunculan hantu. Sedangkan boneka lainnya dimasukkan kuku dari subjek lalu ditusuk jarum dan direndam ke dalam rendaman hati sapi. Diyakini jika sesuatu dari dunia lain datang, suara statis dari radio akan berubah. Garam bermanfaat membuat hantu tetap di dalam lingkaran. Semuanya sudah siap. Han-suk mulai mengucap mantra dan uka-uka pun dimulai. Yunjung sebagai subjek pun tiba-tiba meronta seperti kerasukan dan ternyata itu hanya candaan. Permainan terus dilanjutkan. Sambil menunggu kedatangan hantu,
Sang-hyuk menghampiri Sohee yang masih tidak enak badan yang beristirahat di sebuah ruangan di rumah itu. Sohee seperti ketakutan dan meminta Sang-hyuk untuk menemaninya dan jangan pernah meninggalkannya sendiri. Sedangkan Tae-soo masuk ke rumah dan asik bermesraan dengan Yoon-jung. Han-suk yang sedang buang air kecil terkejut menyenter seekor burung aneh dan mengejarnya. Burung itu masuk ke sebuah ruangan dan Han-suk pun mengikutinya. Di dalam ruangan itu ada sebuah lubang. Han-suk mengira burung tersebut masuk ke dalam yang sebenarnya lebih terlihat rambut yang ditarik ke dalam. Han-suk pun kehilangan jejak burung aneh tersebut. Hujan pun turun. Sohee semakin ketakutan dan mengatakan, "Kau mendengar suaranya? Dia ada di sana, di pintu itu." Tetapi Sang-hyuk tidak melihat penampakan apapun. Sebuah tangan menutupi mulut Sohee yang ternyata adalah nenek yang ditemui di hutan dan berkomunikasi batin dengan menyuruhnya untuk tetap diam dan jangan menetap di sini. Pergilah sekarang karena dia ada di luar pintu. Di luar, Han-suk yang menyadari adanya perubahan di layar monitornya itu mulai merasa bersemangat di mana frekuensi mulai turun ke angka 0,0 MHz yang artinya hantu itu sudah datang. Yoon-jung sang subjek pun membuka mata dan berjalan keluar. Han-suk meneriaki dan menghampirinya. Ketika berbalik, pupil mata Yoon-jung berubah menjadi putih dan Han-suk pun terbangun dari mimpinya. Tapi yang aneh adalah Yoon-jung memang tidak berada di dalam ruangan itu. Han-suk menghampiri Sohee dan Sang-hyuk untuk menyuruh mereka keluar dari ruangan. Sohee melarang Sang-hyuk untuk pergi lalu dia pun pingsan. Yoon-jung ditemukan di sebuah ruangan dan bersikap aneh. Dia menoleh ke teman-temannya dan mengatakan, "Tolong selamatkan aku," dan badannya seakan ada yang mengendalikan. Dia semakin tidak terkontrol dan ingin merangkak masuk ke sebuah lubang. Tarik-tarikan pun dimulai. Yang lebih aneh lagi seperti banyak rambut yang seakan menembus wajahnya. Mereka melepaskan tarikan ketika terkejut melihat sepasang mata yang tampak di lubang kecil itu dan Yoon-jung pun ditarik masuk ke dalam. Han-suk mulai ketakutan dan mengingat kisah mahasiswa yang melihat hantu mata merah dan rambut panjang yang ada di gambar tempo hari. Sohee masih belum juga sadar. Tae-soo memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Han-suk dan Tae-soo mengemas barang sedangkan Song-hyuk bertugas membawa Sohee ke mobil. Di saat Han-suk mengemas barang, dia menyadari bahwa badan boneka itu terputus dan hanya menyisakan kepala boneka yang tergantung. Radio menyala sendiri dan memperdengarkan suara Yoon-jung yang berkata, "Tolong aku, lari, bawa aku bersamamu. Kalian semua akan mati," disertai tawa ngejeknya. Tae-soo pun langsung menghancurkan radio tersebut. Han-suk mengatakan saat penuh zaman hanya suara orang mati yang akan terdengar di radio. Yang artinya, sebelum dia melanjutkan teorinya, Tae-soo sudah meluapkan emosi kepada Han-suk seakan tidak ingin mendengar hal buruk yang menimpa pacarnya. Yoon-jung masih hidup dan tampak terkapar di suatu tempat. Tae-soo terus mencoba mencari tahu keberadaan Yoon-jung dengan membongkar kabin lantai dibantu oleh Sang-hyuk. Segumpal rambut terus bergerak dan membungkus Yoon-jung. Untungnya Tae-soo tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Yoon-jung. Setelah mereka semua sudah mengemas barang dan akan pergi, Sohee tiba-tiba menginggau dan berkata, "Bonekanya. Bagaimana dengan bonekanya? Apakah kau membakarnya?" Han-suk menjawab siapa yang peduli dengan boneka itu. Kali ini Sohee berteriak dan mengulang pertanyaannya. Tae-soo lalu memerintahkan Han-suk untuk kembali dan membakar boneka itu. Kenapa harus Han-suk? Tae-soo beranggapan Han-suklah yang memulai semua ini dan dia jugalah yang harus menyelesaikannya. Dia pun turun dan ternyata tidak membakar boneka tersebut tetapi membuangnya begitu saja. Bersambung, part 2-nya ada link di atas ya. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다.